Selamat malam semuanya dan selamat tidur untuk yang sudah tidur. Dan untuk semua yang mau mendengarkan jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Karena tombol subscribe itu gratis buat kalian semua. Yang bayar itu ketika kalian isi kuotanya itu bayar. Oke, di malam ini gue berkesempatan untuk bikin podcast lagi yang tentang namanya ataupun judulnya itu baper online. Kenapa gue ambil kisah ini baper online? Karena ada temen gue yang cerita dan ingin ceritanya itu diangkat untuk menjadi podcast gitu. Tapi sebelumnya gue mau nanya nih sama kalian semua. Pernah gak kalian semua itu ngalamin yang namanya baper online gitu? Pasti pernah lah kalau orang-orang yang terjun ataupun aktif di dunia online daripada di dunia real gitu. Aktif di dunia maya ataupun aktif lah intinya gitu ya. Pasti pernah ngalamin yang namanya baper online. Tapi baper online ini bukan berkaitan tentang toksian orang, bukan tentang omongan-omongan orang yang kurang enak kepada kita gitu. Tapi ini tentang bucin. Tahu gak bucin? Budak cinta, tentang cinta-cintaan gitu. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Mawar yang telah mengirimkan podcastnya ataupun ceritanya, bukan podcast, ceritanya yang saat ini gue bakal kupas abis dan gue bakal angkat menjadi cerita di malam ini sebagai teman tidur kalian. Stay tune dan selamat mendengarkan. Belum ya? Gini, baper itu adalah singkatan dari bawa perasaan. Online itu adalah dunia selain di real gitu. Online itu aktif lah intinya gitu ya. Maya intinya, baper di dunia maya. Ini adalah kisah temen gue yang namanya Mawar yang telah mengirimkan ceritanya sama gue, yang ngalamin baper online yang dari tadinya bercanda menjadi bencana gitu. Ya untuk bercanda-bercanda, untuk kasih-kasihkan, ternyata semuanya itu tidak sesuai dengan realitanya. Ternyata semuanya itu bisa jadi bencana. Wow, musibah seperti apa tuh bencana? Tsunami, longsor, gempa bumi, angin puting beliung apa angin topan tuh? Kok dikatain bencana nih? Kenapa bisa seperti itu kan? Nah, Mawar ini adalah seorang gadis asal Solo, tepatnya di Jawa Tengah, kota Batik gitu. Dia ini adalah gadis tulen berusia 23 tahun. Maaf ya Mawar ya, tadi mintanya 20 tahun tapi gue udah terlanjur ngucapinnya 23 tahun gitu. Kenapa dia itu bisa ngalamin baper online? Sudah jelas pasti dia itu terjun ke dunia online ataupun ke dunia maya dan dia itu cenderung aktif di sana gitu. Bahkan banyak orang-orang juga yang mengenal dia gitu ketika dia masuk ke dunia online-nya tersebut. Ya seperti itulah gitu ya. Kalau udah terkenal mah enak gitu ya di dunia online gitu ya. Jadi selebgram. Tapi gak enak sih jadi panutan-panutan ataupun pantauan-pantauan netizen. Ya gini, ceritanya ini, Mawar ini adalah seorang wanita yang tinggal di Solo, Jawa Tengah, kota Batik. Kenapa dia itu bisa terjun ke dunia online? Yaitu tadinya itu niatnya sebagai pelarian saja dari rasanya itu ataupun hatinya itu yang dikecewakan oleh seorang cowok. Cowok mah gitu jahat ya, cowok mah gitu banyak modusnya gitu. Ataupun pada jahat, makanya gue sebagai cowok gak mau pacaran apalagi sampai nikah sama cowok. Karena gue masih normal gitu. Nah gitu. Dia pacaran selama 2 tahun tapi akhirnya dikecewakan dan ditinggalkan. Wah, sedih juga ya, udah lama-lama pacaran 2 tahun tapi akhirnya kandas. Buat apa pacaran, buang-buang waktu saja kalau akhirnya kandas gitu. Sedih dan penyesalan yang ada gitu. Kenangan-kenangan indah yang berubah menjadi tangisan-tangisan yang memilukan. Kok malah curhat gitu. Enggak. Lanjut lagi. Dan dia itu ya ditinggalin selama sama cowoknya tersebut. Tapi bukan itu. Setelah dia ditinggalin oleh pacarnya yang hubungan 2 tahun, dia cari lagi cowok buat pelarian. Ya berjalan sekian bulan dia menemukan cowok tersebut dan menjalin hubungan bersamanya selama beberapa bulan lah, gak cukup lama. Tapi sayangnya ketika di akhirnya cowoknya mengatakan jujur bahwa dia itu masih ada perasaan sama mantannya. Ya, cintanya dibagi lagi. Kasihan juga si Mawar ya.
Bukannya Mawar itu yang nyanyi Nuhainu Nuhainu kan? Itu Mawang ya, maaf maaf. Nah, Mawar ya. Kasihan juga sih Mawar nih. Udah kandas, ternyata dihianatin juga gitu oleh cowok. Aduh, cowok, dasar cowok. Kok pada jahat gitu ya. Dan akhirnya dia itu mencari pelarian lagi buat bisa menenangin dirinya ataupun buat move on dari mantannya. Dan dia pun lari ke dunia maya ataupun sosial media, yaitu melalui aplikasi-aplikasi canggih zaman sekarang gitu ya. Seperti halnya aplikasi radio gitu, seperti halnya Penyu, Hakuna ataupun Spoon Radio gitu. Wah, keren-keren gitu ya. Nah, dan dia pun cukup lama juga menggunakan aplikasi tersebut, hampir selama 8 bulan 9 bulan. Tapi sebelum 8 bulan tersebut, dia menemukan seorang cowok yang namanya itu katanya disamarkan lagi namanya, maaf ya, Udin namanya gitu. Ya, dia pun awalnya itu kenal dia itu di salah satu ruangan ya, mungkin kalau bisa digambarkan pengguna aplikasi Spoon Radio ataupun Hakuna ataupun Penyu pasti tahu lah. Ketika berada di room, dia berkenalan sama salah satu cowok. Iya, salah satu cowok. Dan dia kenal dekat banget basa-basi ataupun tanya jawab gitu. Dan kebetulan DJ-nya itu nyomblangin dia karena DJ-nya itu sahabatnya dia tersebut. Namanya Elisa gitu ya. Ya nyomblangin dia gitu. Sampai pada akhirnya mereka berdua tukeran-tukeran WA gitu ya. Segampang itu, baru kenalan udah tukeran-tukeran WA gitu. Sekitar 2 minggu berjalan chattingan. Tepatnya di malam Jumat si cowok nelpon. Halo beb. Halo sayang. Iya. Gak gitu. Karena panggilan mereka itu gak sayang-sayangan gitu. Pada saat itu panggilannya itu kambing, Brontosaurus, dinosaurus, T-Rex, buaya, komodo, cicak, monyet kan, gogo gitu. Gak, panggilan spesial dari mereka itu adalah kambing. Keren juga ya. Ini buat kalian semua rekomend. Biar kalian gak bucin, makanya panggilnya itu nama-nama hewan gitu, biar gak dikatain bucin. Oh, kambing, kamu lagi ngapain? Aku lagi makan nih kambing. Astaga, ada-ada aja gitu ya. Oh, kembali lagi ke cerita dia. Panggilan itu kambing-kambingan gitu ataupun nama-nama hewan. Tapi ada juga yang namanya kadang-kadang juga dia itu panggil sayang gitu ya. Panggil sayang gak tuh? Ya panggil sayang lah. Tepatnya di malam Jumat si cowok nelpon, minta ditemenin main game tepatnya pada saat itu. Dan rasanya ada hal yang berbeda dari kedua belah pihak. Si cowoknya menanyakan kepada si cewek dengan perkataan yang lembut. Kambing, kamu nyaman gak sama aku? Gak gitu kalau lagi lembut mah ya. Yang aku nyaman sama kamu gimana? Aku juga nyaman sama kamu, kata si cewek. Wah, dan akhirnya mereka jadian. Sekitar beberapa lama mereka pun menjalin hubungan dengan penuh kemesraan. Sering up call, update story, kalau di room selalu nemenin, bling di room ataupun apa-apa-apalah gitu ya. Tapi sayangnya jarak mereka sangatlah jauh. Ya wajar, kalau di dunia online mah kalau udah yang namanya cinta jarak gak jadi halangan. Tapi untuk mereka itu jarak itu adalah suatu halangan gitu, sangat jauh. Dan kebetulan si cewek mengatakan kepada si cowok, maaf ya, aku tuh takut jarak kita itu sangat jauh. Dan aku takut nyaman sama teman sepekerjaan aku karena sering ketemu sama dia, bahkan sering bekerja bareng, kata si cewek. Kata si Mawar kepada si Udin. Dan akhirnya apa yang terjadi, mereka pun mengakhiri hubungan mereka. Ya, apa urusannya bercanda jadi bencana gitu?
Ya tadi urusannya gini, ketika di room cuman bercanda-bercanda sampai akhirnya jadian, PDKT jadian sampai putus gak pernah ketemu gitu. Yang ada mereka itu merasain kecewa sampai saat ini gitu. Merasakan sedih ditinggalin gitu. Merasakan sedih tidak bisa bersama gitu. Padahal mereka itu saling menyayangi dan mencintai. Tapi karena suatu jarak mereka tidak bisa dipersatukan. Jadi untuk kalian semua, ketika kalian mencintai seseorang, jangan dulu menyatakannya gitu. Jangan dulu untuk menyatukannya gitu. Tapi pikir-pikir dulu apakah dia itu layak untuk diperjuangin gitu. Apakah dia itu layak untuk diterima gitu. Biar ketika kalian menjalani suatu hubungan, gak ada kata main-main. Karena kebanyakan saat ini yang penting, aku mah bisa milikin dia. Untuk bahagiain dia mah bodo amat gitu. Yang penting aku bisa bersama dia lah gitu. Karena untuk kebahagiaanku, tapi nyatanya setelah bersama gitu, semuanya hancur gitu. Bahkan ketika udah putus gak sapa satu sama lain. WA di blok gitu ya, nomor di blok, IG di blok gitu ya, sampai gak bisa lihat. Bahkan ada juga yang sampai sebatas penikmat story doang gitu. Aduh, kisah mawar ini sedih banget ya. Yang tadinya nyari pelarian yang ujung-ujungnya ini terus menerus dikecewakan oleh yang namanya cowok. Wah, jadi hati-hati buat kalian semua. Jangan sampai baper online. Kenapa? Karena kalau kalian baper online, ibaratnya gini, ketika kalian mencintai seseorang di dunia maya, kalian itu ibaratnya itu memilih tirai. Tahu gak tirai? Seperti halnya di film-film gitu ya. Di salah stasiun TV gitu. Tirai. Nah, di balik tirai tersebut ada dua hal. Ada yang istimewa dan ada juga yang jong gitu. Jadi hati-hati. Ya beruntung kalian ketika kalian mendapatkan yang istimewa. Tapi sayangnya istimewa itu jarang-jarang gitu. Kebanyakan yang dapatnya itu yang jong gitu. Gue juga ngalamin soalnya, karena gue dulu pemain Facebook ya. Gue gue inbox mereka semua, cewek-cewek di Facebook, dipoto pada cantik-cantik, manis-manis, baik-baik gitu. Pas ketemu Bambang, aduh, ternyata fotonya itu efek doang gitu. Astaga, terima kasih, maafin ya kalau podcast kali ini gak jelas. Intinya ya, baper online itu boleh, tapi jangan sampai berlebihan gitu ya. Harus hati-hati juga dan harus pilih-pilih juga. Dan jangan sampai nih buat mawar, jangan sampai kamu itu cari cowok, jangan sampai kamu jadikan cowok itu sebagai pelampiasan kamu ataupun pelarian kamu. Karena bahagia itu tidak mengandalkan cinta kamu kepada seseorang saja gitu. Ada hal-hal juga yang bisa membuat kamu bahagia, seperti kamu ngejalanin hobi kamu gitu, ataupun apa kamu gitu ya. Itu intinya. Oke, selamat malam semuanya dan jangan lupa bahagia buat kalian semua dan jaga jarak, stay at home gitu.